Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fakri Asatidrus dan Nining Komala Aprianti serta Irfan B. Majid. Di sini dan pada video kali ini kami akan memberitahukan 10 dari jenis kelelawar dan 4 jenis landak yang sudah kami kumpulkan dari sekian banyaknya jenis dari kedua hewan tersebut. Yang pertama, kelelawar. Kelelawar sendiri atau Chiroptera adalah salah satu kelas mamalia yang aktif pada malam hari atau biasa disebut dengan nokturnal dan memiliki sayap di kedua sisi kanan dan kiri tubuhnya, memiliki kemampuan terbang sempurna, bahkan dapat melakukan hovering atau dapat terbang di tempat dan terbang mundur. Kelelawar tergolong dalam ordo Chiroptera dengan dua subordo yang dibedakan atas jenis makanannya, yaitu kelelawar pemakan buah dan pemakan serangga. Selain itu, ada juga yang menganggap kelelawar sebagai hama yang harus diberantas tanpa menyadari betapa berjasanya makhluk ini pada ekosistem. Mulai dari penyerbuk tanaman, penyeimbang populasi hama dan serangga, penyerbuk tanah, serta sumber makanan untuk organisme lain. Di seluruh dunia tercatat ada sekitar 1.100 spesies kelelawar. Inilah mamalia yang bisa terbang, bergigi tajam, dan berkaki 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Komala Aprianti, NIM 190110140004 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai jenis kelelawar yang unik dan jarang ditemui. Dalam persebarannya terdapat berbagai kelelawar yang unik dan jarang ditemui. Berikut uraian selengkapnya mengenai jenis kelelawar tersebut. Yang pertama yaitu kelelawar pemakan buah berhidung tabung. Ditemukan di hutan Filipina, kelelawar ini memiliki salah satu wajah paling aneh di antara mamalia. Telinga dengan warna gelap berbintik kuning, mata orange, dan hidung berlubang besar yang mirip tabung, memberikan penampilan wajah yang aneh. Umumnya, jenis ini makan buah ara dan buah-buah lainnya, namun dalam keadaan tertentu menyantap serangga juga. Yang kedua yaitu kelelawar berkepala palu. Kelelawar ini banyak ditemukan di Afrika di sepanjang garis khatulistiwa. Dinamakan demikian karena bentuk kepalanya yang sangat aneh, besar, dan mirip palu. Kepala ini diperlukan untuk menghasilkan suara yang keras, menarik perhatian kelelawar betina, serta kelelawar jenis ini pemakan buah-buahan dan kadang serangga. Yang ketiga yaitu kelelawar pemakan katak. Kelelawar ini ditemukan di benua Amerika, dari Meksiko bagian selatan, Bolivia hingga Brazil. Kelelawar ini sering disebut kelelawar berbibir karena mulutnya yang dipenuhi dari ujung-ujung yang tajam, termasuk hidungnya yang menjular tajam, bulu-bulunya tajam dan tebal. Yang keempat yaitu kelelawar pampir. Diberi nama demikian karena kelelawar ini mengisap darah. Bisa jadi inilah kelelawar yang selalu diasosiasikan dengan film-film horor. Padahal kelelawar ini dinamai berdasarkan cerita vampir, bukan sebaliknya. Walaupun gigitan kelelawar vampir biasanya tidak berbahaya bagi manusia, jenis ini diketahui sering meninggalkan tanda berupa 2 bekas gigitan di kulit korbannya. Yang kelima yaitu kelelawar hantu. Kelelawar ini cukup unik karena berbulu putih dan ketika terbang di malam hari memang terlihat kontraks dengan gelapnya malam. Inilah mengapa dipanggil kelelawar hantu. Jenis ini ditemukan di hutan hujan tropis dari Meksiko ke Brasil. Hewan ini menghabiskan siangnya bertengger di bawah daun palem yang besar, berburu ngengat dan serangga lainnya pada malam hari. Yang keenam yaitu kelelawar bertopeng. Kelelawar ini banyak ditemukan di Kolombia, Peru dan di sepanjang sungai Amazon. Inilah salah satu spesies yang paling sedikit diketahui keberadaannya karena memang terbatas dan langka. Hidup menyendiri di pepohonan besar yang tinggi. Yang ketujuh adalah kelelawar Chavin. Kelelawar pemakan serangga ini
banyak ditemukan di hutan hujan kawasan tengah dan selatan Afrika. Kelelawar ini terkenal dengan tatanan rambutnya yang aneh, dan sang jantan mengeluarkan bau aneh untuk menarik perhatian sang betina selama pacaran. Yang kedelapan yaitu kelelawar pemancing. Kelelawar pemakan ikan dan hidup di Meksiko beserta beberapa negara di Amerika Latin. Karena wajahnya yang mirip dengan anjing bulldog, jenis ini menggunakan kakinya yang bercakar panjang untuk menangkap ikan yang berenang di permukaan sungai. Yang sembilan yaitu kelelawar wajah keriput. Kelelawar pemakan buah ini ditemukan di Meksiko dan Amerika Tengah. Karena tubuh dan wajahnya yang keriput dan ada lipatan besar kulit yang digunakan sebagai masker untuk menutupi wajahnya ketika tertidur. Yang ke-10 yaitu kelelawar bertelinga besar. Kelelawar ini memiliki telinga yang begitu besar dengan proporsi yang lebih besar daripada umumnya, menggunakan echolocation untuk menemukan mangsanya. Itulah tadi 10 jenis kelelawar yang unik yang dibawakan oleh Nining Komala-Prianti. Kemudian selanjutnya ialah 4 jenis landak yang ada di Indonesia. Landak atau dalam bahasa Inggris disebut porcupine adalah nama untuk sejenis mamalia yang unik dengan bulu-bulu keras atau biasa disebut dengan duri. Jadi bulunya berduri yang menutupi tubuh bagian atas mereka. Bulu landak ini berfungsi sebagai alat pertahanan diri. Terdapat puluhan jenis landak di seluruh dunia. Di Indonesia saja yang saya ketahui memiliki sedikitnya 4 jenis landak. Dalam bahasa Indonesia ketiganya hanya dikenal dengan satu nama, yaitu landak. Padahal secara taksonomi merupakan spesies yang berbeda. Bahkan dalam bahasa Inggris pun disebut dengan nama yang berbeda. Keempat jenis landak ini yaitu yang pertama ada Sunda porcupine atau Hystrix javanica. Landak Jawa, biasa disebut dengan landak Jawa. Landak Jawa atau Hystrix javanica adalah salah satu atau jenis hewan pengerat dari suku Hystricidae yang merupakan hewan endemik dari Indonesia. Meskipun tidak terdaftar sebagai hewan yang terancam eksistensinya di alam oleh UCN, landak Jawa diburu oleh karena di beberapa tempat merusak tanaman budidaya. Daging landak juga dibuat sate di beberapa tempat. Landak Jawa banyak ditemukan di hutan, dataran rendah, kaki bukit, dan area pertanian. Pakan landak Jawa sendiri dapat berupa rumput, daun, ranting, akar, buah-buahan, sayur-sayuran. Bahkan landak juga dapat mengunyah tanduk rusa untuk memenuhi kebutuhan mineral dalam tubuhnya. Ciri-ciri fisik pada landak Jawa adalah tubuhnya yang diselimuti rambut halus seperti rambut pada mamalia lain, rambut peraba dan duri. Rambut halus dan duri terdapat di seluruh bagian tubuh landak, kecuali pada bagian hidung, mulut, daun telinga, dan telapak kaki. Fungsi dari rambut halus adalah sebagai pelindung dari cuaca panas maupun dingin, membantu mengatur proses homeostatis pada tubuhnya, dan sebagai reseptor sensoris. Rambut peraba berwarna hitam dan putih terdapat di bawah hidung dan di sekitar pipi landak. Rambut peraba merupakan rambut khusus yang tumbuh dari folikel hipodermis. Folikel-folikel tersebut dikelilingi oleh saraf yang responsif terhadap rangsangan mekanik seperti sentuhan atau gerakan. Namun, landak Jawa banyak diburu dan dikonsumsi oleh masyarakat di sebagian daerah. Kondisi ini dapat menurunkan populasi landak Jawa sehingga bisa terancam punah. Selanjutnya nomor 2 Sumatera porcupine atau Hystrix Sumatera. Landak Sumatera Hystrix Sumatera merupakan salah satu satwa endemi yang bisa dijumpai di Pulau Sumatera. Satwa liar tersebut diklasifikasikan sebagai satwa yang kurang mendapat perhatian. Pada umumnya landak Sumatera atau Hystrix Sumatera hidup di hutan primer maupun hutan sekunder. Genus Hystrix merupakan genus landak terbesar dan dapat memiliki bobot tubuh 30 kg dengan panjang
dengan panjang total tubuh mencapai 1 meter. Selanjutnya yang ketiga, landat raya atau Malayan Porcupinette. Ciri khasnya itu rambut seperti jarum berwarna putih dengan garis hitam tipis. Rambut jarum di bagian depan lebih pendek warna hitam. Penyebarannya itu semenjak Malaysia, Sumatera dan Kalimantan. Statusnya itu dilindungi. Selanjutnya yang keempat, landat butung atau Hysteris crassivinis adalah spesies hewan pengerat dalam famili Hystricidae. Namun hewan ini adalah endemi Pulau Kalimantan dan ditemukan di Brunei, Indonesia dan Malaysia. Persebaran hewan ini dapat ditemukan di berbagai habitat, mulai dari hutan alam hingga area pertanian, dengan distribusi ketinggian permukaan laut hingga setidaknya 1.200 meter atau 3.900 kaki. Ancaman, meskipun landat ini diburu untuk dimakan dagingnya, namun hal ini tidak menjadi perhatian pemerintah karena mungkin penyebarannya yang luas dan toleransi yang tinggi terhadap perubahan habitat.